Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini buat Cancer di akhir Juni 2020. Seperti biasa, general reading asmara percintaan kamu tanggal 21 sampai 30 Juni ya. Dan ini untuk semua orang, jadi bisa cocok bisa tidak. Kalau pembacaan yang gak cocok di kamu, mungkin aja pembacaan ini untuk orang yang kamu pikirkan, karena energinya bisa kebolak-balik pembacaannya ya. Dan buat kamu Cancer yang ingin berkonsultasi, yang ingin menanyakan seseorang, ataupun asmara percintaan kamu, karir, keuangan, atau kamu ingin menanyakan siapa aja, atau mau berkonsultasi, lihat di bawah judul. Sudah saya taruh keterangan-keterangannya atau syarat-syaratnya, bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Jadi buat kalian lihat di bawah judul bagaimana caranya berkonsultasi ya. Oke, Cancer, di sini bottom of the deck-nya ada Eight of Wands sama Two of Swords. Nah, di sini Cancer, kamu ingin berinteraksi, ya, kamu ingin berkomunikasi, kamu ingin mengatasi sebuah hubungan dengan seseorang, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu buat. Atau juga kamu bingung harus membuat keputusan apa terhadap antara kamu dan seseorang ini. Sepertinya kamu kewalahan, kamu pengen ngomong, pengen ngobrol, pengen berinteraksi, tapi kayaknya susah. Kamu kurang bisa, kayak kamu bingung lah istilahnya. Kamu bingung harus bagaimana menghadapi dia. Dan kamu juga bingung sebenarnya harus bagaimana sama ini orang. Aku juga ngerasa orang ini cukup, mungkin seseorang ini ninggalin kamu ya, tiba-tiba pergi, tiba-tiba udah kayak gak respect lagi sama kamu, udah mulai cuek, dan kamu bingung sebenarnya dia kenapa, sebenarnya dia ngapain, atau dia kemana, kok ngilang, kok nggak pernah respon lagi sama kamu. Kamu masih mengharapkan orang ini dan belum merasa hubungan ini selesai. Kamu merasa seperti digantung. Seperti aku bilang berulang-ulang sama klien, banyak klien aku yang putusnya tanpa kata-kata, dan mereka merasa itu masih berhubungan gitu. Banyak banget. Kak, aku sama dia belum putus karena dia belum ada kata-kata untuk mutusin aku misalnya. Banyak banget klien aku yang kayak begitu. Tapi sekali lagi aku bilang, semua hubungan ya, banyak juga yang tidak memakai kata-kata, dia langsung meninggalkan, atau pelan-pelan si cowok misalnya, si cowok pelan-pelan cuek akhirnya ngilang, nggak pernah berkabar lagi, nggak pernah mau tahu lagi. Si cewek nungguin sebenarnya kita gimana, maunya apa, maunya gimana gitu. Berbulan-bulan dia tungguin si cowok karena merasa hubungannya masih ada, hubungannya masih jalan terus. Tapi sebenarnya aku rasa hubungan ini secara tidak langsung sudah finish, sudah berakhir. Tapi kamu tetap nunggu. Di sini ada Seven of Pentacles. Kamu tetap nunggu, walaupun kamu tahu sebenarnya itu nggak pasti. Kamu digantungin, kamu ngerasa digantung, kamu ngerasa belum selesai karena belum ada kata-kata selesai. Sekali lagi aku bilang, setiap hubungan nggak semuanya pakai kata-kata putus, nggak semuanya pakai kata-kata pisah ya. Banyak
ternyata banyak kan klien aku yang mengalami hubungannya hilang begitu aja, orangnya juga nggak respon, lama-lama juga cuek, abis itu dia menghilang, nggak berkabar berbulan-bulan, tapi si cewek tetap nungguin, karena merasa ya ini tadi digantung, ngerasa belum ada kepastian untuk putus, jadi harus ada kata-kata. Jadi ada beberapa orang yang merasa kalau yang namanya putus ya harus pakai kata-kata, harus pakai kejelasan misalnya. Tapi aku rasa berpisah atau putus itu nggak cuma dari kata-kata, tapi waktu. Misalnya dia udah kelamaan menghilang, ya sudah, ngapain ditungguin gitu. Aku ngelihat di sini ada the moon. Kamu sebenarnya udah kayak apa ya? Sudah merasakan apa yang menjadi ketakutan kamu. Misalnya kamu takut ditinggalkan begitu saja, tapi akhirnya ternyata tiba-tiba terjadi hal yang seperti kamu takutkan, dan itu terjadi, dan itu juga buat kamu sakit hati. Di sini ada Three of Swords, tapi ada buku di sini. Nah, coba itu semua kamu terima. Dan kalau orang yang waras atau kamu berpikir positif, oh ini sebagai pelajaran buat kamu. Jadi kedepannya ketika kamu bertemu dengan orang lain atau kenal dengan orang lain, kamu bisa banyak belajar dari rasa sakit yang pernah kamu alami sebelumnya. Mungkin rasa sakit ditinggalkan, dibiarkan, mungkin ditinggali tidak dengan kata-kata, ditinggalkan begitu saja, tapi kamu merasa nggak terima gitu ya. Aku ngerasa gini, Cancer, kamu memang benar-benar bingung saat ini. Ini orang yang butuh coaching, butuh konsultasi banget, Cancer, saat ini. Karena kamu dalam posisi kebingungan. Satu sisi kamu merasa ini memang udah berakhir, tapi hati kamu merasa belum terima kalau hubungan ini berakhir, makanya kamu bingung. Sebenarnya kamu bingung itu ya karena itu tadi. Apakah aku sudah putus sama dia, tapi aku tungguin juga dia nggak bakal muncul lagi? Sebenarnya kamu sadar kalau hubungan ini sudah finish, tapi yang buat kamu jadi bingung apakah hubungan ini masih lanjut atau tidak, itu adanya di perasaan kamu yang belum terima kalau dia sudah pergi, kalau dia sudah meninggalkan, kalau dia sudah ingin finish dari kamu, tapi kamu belum terima. Kamu masih mengharapkan. Di sini ada the star. Kamu mengharapkan keajaiban, suatu saat dia muncul lagi, suatu saat, di sini ada the world ya. Suatu saat dia memulai komunikasi lagi sama kamu, sementara dia sudah nggak ada kabar. Ya seperti aku bilang, udah nggak respon, udah cuekin kamu, udah ngebiarin kamu, dan kamu bingung. Di situ ada Page of Pentacles. Dia kemana, dia kenapa, kamu bingung. Ada Three of Swords juga. Jadi intinya kalau kamu sakit hati seperti ya kamu sakit hati ditinggalkan, kamu sakit hati karena dia nggak ada kata-kata ninggalin kamu. So jadikan itu pelajaran. Di kemudian hari kamu bisa tahu apa langkah yang harus kamu ambil selanjutnya. Karena di sini aku kasihan aja ngelihat kamu nunggu terlalu lama, berharap ada hasilnya, berharap bisa komunikasi, interaksi. Semakin kamu nungguin tapi semakin tidak ada responsif dari dia, membuat kamu semakin sakit hati. Jadi artinya apa? Kamu harus belajar menerima semua keadaan. Mau itu putusnya tidak ada kata-kata, mau putusnya ada kata-kata, ya tetap aja yang namanya orangnya sudah berbulan-bulan sudah tidak berkomunikasi sama kamu, ya intinya ya sudah. Kamu harus berani untuk memulai kehidupan baru sama orang lain. So, pesannya apa buat kamu? So, di sini ada retreat tuh. It's time to disconnect from the world. Jadi dunia ini, universe,
pesannya menyuruh kamu memang benar-benar disconnect, udah selesai, menjauh, retreat, jauh, sama-sama disconnect, sama-sama masing-masing, ya. Jadi kamu dan dia masing-masing, sendiri-sendiri, masing-masing dengan kehidupannya, masing-masing untuk memperbaiki diri. Ini sudah finish. Nah, new love. Di saat kamu sudah menjauh dari orang ini, kamu memang disuruh untuk masing-masing dari dia. Dia sama kamu sudah berbeda kehidupan. Nah, baru ada new love. Baru ada cinta baru. Jadi, untuk kamu yang merasa akankah aku ketemu sama orang lain, bakal ketemu cinta baru. Kalau kamu benar-benar udah gitu. Benar-benar udah gak nungguin apapun untuk orang ini. Kamu benar-benar menjauh dari situasi, dari dia. Kamu benar-benar terima bahwasanya kalian udah masing-masing, nggak bersama lagi, gitu ya. Oke, segitu aja buat kamu Cancer. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.